Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Hidayat dengan NIM 2623095. Baiklah, saya akan melakukan analisis dari tugas konseling saya. Yang pertama itu ada dari jenis tingkah laku. Nah, tingkah laku F ini dapat diamati melalui verbal seperti mengeluh, mengkritik perilaku senior dan meluapkan kekesalan. Pada non-verbal seperti mengempaskan tali ke lantai, meninggalkan lokasi acara, dan menunjukkan ekspresi kecewa dan emosi. Nah, untuk sosial seperti menarik diri dari kegiatan organisasi dan ingin meninggalkan acara. Sedangkan dari emosional, mudah tersulut akibat tekanan yang berulang. Nah, adapun analisis dari thinking, feeling, dan action ini. Thinking atau pikiran, Fahmu ini memiliki pemikiran bahwa dirinya diperlakukan tidak adil dan direndahkan oleh senior serta sekretaris kepanitiaannya. Ia juga berpikir bahwa perilaku membentak di depan umum merupakan tindakan yang salah dan tidak manusiawi. Feeling, perasaan yang muncul seperti sakit hati, marah, dan kecewa. Adapun action atau tindakan akibat dari pikiran dan perasaan tersebut, F ini memilih diam pada awal konflik, menahan emosi dan menghindari masalah, pulang ke kos dan ingin meninggalkan acara. Analisis dari faktor yang dibawa konselor dan konseli. Yang pertama itu adalah faktor dari konseli. Yang pertama itu ada fisik, berupa kelelahan akibat aktivitas organisasi dan menunggu lama di bawah cuaca yang panas. Faktor psikologis, emosi yang menumpuk, sensitif terhadap perlakuan tidak adil, dan memiliki empati tinggi terhadap teman. Dari faktor sosial budaya, lingkungan organisasi yang memiliki budaya senioritas yang kuat dan tekanan hubungan antara senior dan anggota baru. Nah, adapun faktor dari yang dibawa konselor itu, yang pertama ada psikologis. Konselor menunjukkan empati dan kemampuan mendengarkan aktif. Konselor cukup tenang dalam menghadapi emosi konseli. Dan faktor sosial, konselor mampu menjaga komunikasi yang suportif dan netral. Adapun analisis dari readiness atau kesiapan ini, F menunjukkan kesiapan yang cukup baik dalam proses konseling karena bersedia hadir secara sukarela, mau terbuka menceritakan masalah secara detail, bersedia menerima saran konselor, dan memiliki niat menyelesaikan konflik secara baik. Namun, kesiapan emosional F dalam menghadapi pihak yang bersangkutan secara langsung masih belum stabil karena ia mengaku sulit mengontrol emosi ketika berbicara langsung dengan pihak tersebut. Nah, adapun analisis tahap-tahap konseling, yang pertama itu ada tahap pengantaran. Aspek psikologisnya, konseling menunjukkan rasa canggung dan hati-hati di awal sesi konseling. Konselor memberikan rasa aman melalui penjelasan tentang adanya azas kerahasiaan dan terjadinya proses pembentukan kepercayaan antara konselor dan konseling. Pada tahap penjajakan, aspek psikologis ini konseling menunjukkan emosi marah, kecewa, sakit hati, dan lelah mentalnya. Terdapat penumpukan emosi akibat konflik yang berlangsung secara berulang, dan konseling mulai mengekspresikan kebutuhan untuk dipahami dan dihargai. Pada tahap penafsiran, aspek psikologis yang muncul ini, konseling mulai mampu melihat masalah tidak hanya dari sisi emosional. Terjadinya proses refleksi diri terhadap cara menghadapi konflik, dan konseling mulai memahami penyebab munculnya emosinya. Pada tahap pembinaan, aspek psikologis yang muncul ini, konseling mulai merasa lebih tenang setelah memperoleh dukungan, timbulnya motivasi untuk memperbaiki hubungan, dan konseling mulai memiliki kontrol diri yang lebih baik. Pada tahap penilaian, adapun aspek psikologis yang muncul ini, konseling mengalami penurunan ketegangan emosional, munculnya rasa lega dan lebih optimis, dan konseling memiliki komitmen untuk menyelesaikan konflik secara baik. Nah, adapun analisis terakhir yaitu tentang karakteristik dan dimensi konseling. Yang pertama itu ada keunikan. Kasus F ini unik karena melibatkan konflik organisasi, senioritas, hubungan interpersonal, dan tekanan emosional yang saling berkaitan. Yang kedua ada keumuman.
Masalah senioritas dan komunikasi otoriter ini merupakan masalah yang umum terjadi dalam organisasi mahasiswa. Objektivitas, konselor mencoba melihat masalah secara netral dengan memahami kedua sisi dan fokus pada solusi. Subjektivitas, konselor juga memahami perasaan F secara empatik sehingga konseling merasa diterima. Nah, yang kognitif itu konseling membantu F memahami pola pikirnya terhadap konflik dan kepemimpinan. Afektif, fokus utama konseling terlihat pada pengelolaan emosi marah, kecewa, dan sakit hati. Nah, untuk ambiguitas dan kejelasan, pada awalnya F ini merasa bingung dan emosinya bercampur aduk. Namun setelah konseling, situasi menjadi lebih jelas dan lebih terarah. Tanggung jawab dan akuntabilitas, konselor membantu, tetapi keputusan penyelesaian konflik tetap berada pada F sebagai konseling. Nah, sekianlah analisis dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.